Lalu seperti apa aktivitas warga di Jawa Timur, terutama di Surabaya dan Madura jelang Idul Adha? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Kanzata Marindora. Selamat siang Dora. Bagaimana pembatasan mudik dan perayaan Idul Adha di Jawa Timur khususnya di Surabaya dan Madura? Selamat siang Amel, dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM darurat yang sudah diberlakukan hampir 2 minggu, kemudian juga untuk mencegah adanya arus mudik Idul Adha di Jawa Timur, ini dikatakan oleh Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Latif Usman, ada 350 titik yang dilakukan penyekatan maupun penutupan. Nah, arti dari penyekatan dan penutupan jalan ini berbeda masing-masing, Amel. Jika dilakukan penyekatan, maka warga masih diperbolehkan melalui jalan tersebut, namun hanya untuk sektor kritikal dan esensial. Sementara untuk jalan atau jalur yang dilakukan penutupan, masyarakat tidak diperbolehkan sama sekali untuk melintasinya. Nah, dari 350 jalan atau jalur ya yang sudah ditetapkan untuk dilakukan penutupan maupun penyekatan, ini sudah tersebar di beberapa kabupaten kota maupun di wilayah antar provinsi yang ada di Jawa Timur. Nah, 7 lokasi antar provinsi, kemudian 20 penyekatan antar rayon dan kabupaten, dan 196 pembatasan wilayah di dalam kota dan 18 titik di ruas tol yang ada di Jawa Timur. Nah, seperti salah satu lokasi tempat saya melaporkan ini ada di dalam kota Surabaya, dan di sini tampak ada petugas dari kepolisian sedang melakukan penjagaan, kemudian juga ada penutupan jalan menggunakan water barrier. Nah, tadi saya memantau untuk penyekatan atau penutupan jalan ya, tepatnya di lokasi tempat saya melaporkan ini di Jalan Pemuda, Kota Surabaya, masih ada pelanggar atau pengendara yang melakukan pelanggaran. Nah, pelanggaran ini disebabkan beberapa hal. Mereka tetap masuk atau melintas ke jalan ini dikarenakan mereka ada keperluan yang mendadak atau urgent, kemudian ada beberapa juga yang mereka belum mengetahui sosialisasi dari penutupan jalan yang ada di dalam kota Surabaya. Sementara untuk exit tol yang dilakukan penutupan oleh Dirlantas Polda Jatim ini ada beberapa titik, Amel, diantaranya adalah ada 6 exit tol, 3 ada di Malang, kemudian Pasuruan ada 1, Sidoarjo ada 1, dan Jombang ada 1. Nah, adanya kendala misalnya dengan masyarakat yang belum mengetahui sosialisasi ini kemudian harus menjadi evaluasi ya dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah provinsi, karena tentunya ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Seperti misalnya ini sudah masuk di minggu kedua, namun faktanya masih ada saja masyarakat yang melanggar, kemudian tidak mengetahui informasi mengenai penyekatan dan penutupan jalan yang ada di ratusan titik yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sementara lokasi lainnya, Amel, seperti misalnya di perbatasan Surabaya Madura, dan di sana sudah ada jembatan Suramadu. Kemarin informasi yang saya himpun ya dari beberapa sumber menyatakan bahwa tidak ada penyekatan atau tidak ada pemeriksaan di jembatan Suramadu, dan kemarin masih didapati ada saja pengendara yang memberikan keterangan bahwa pihaknya masih melakukan mudik, atau jika dalam bahasa Madura ini adalah toron. Toron ini adalah sebuah tradisi mudik yang dilakukan oleh masyarakat Madura ini menjelang hari besar agama ya, seperti misalnya Idul Fitri atau Idul Adha, atau mungkin jika misal ada kepentingan atau keperluan yang lainnya. Nah, hari ini diprediksi menjadi puncak toron atau mudik yang dilakukan dari warga Madura, karena mengingat besok ini sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Raya Idul Adha. Namun hingga kemarin ini belum ada penyekatan atau penutupan jalan yang dilakukan di jembatan Suramadu seperti yang dilakukan sebelumnya pada masa PPKM, di mana dilakukan penyekatan di sana, kemudian juga dilakukan tes secara cukup masif dikarenakan ada peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 yang ada di Bangkalan, kemudian yang ada di Madura. Nah, kemudian timbul juga persoalan lain, bukan hanya tidak adanya penyekatan atau mungkin pemeriksaan di jembatan Suramadu ya, padahal ini masih ada saja warga yang melakukan mudik atau toron, tapi juga ada persoalan lainnya, Amel, seperti misalnya ada di beberapa pelabuhan yang ada di Situbondo, kemudian juga ada di Sumeneb, Madura, ini masih dipadati dengan banyaknya penumpang yang akan melakukan mudik atau toron. Nah, seperti misalnya tadi yang mungkin sudah Anda bacakan adalah para pemudik yang berasal dari Pelabuhan Jangkar Situbondo yang akan kemudian menuju Sumeneb, Madura ya, atau mungkin beberapa kabupaten lain yang ada di Madura. Ini terjadi pada hari Minggu lalu. Kemudian ada sebenarnya juga yang terjadi kepadatan juga ini di dalam wilayah Madura itu sendiri, tepatnya ada di Kepulauan Sumeneb, Madura. Ini mereka ratusan dari pemudik ini masih nekat melakukan mudik ya untuk menuju misalnya Pulau Kangean. Nah,
informasi yang saya dapatkan dari beberapa kontributor yang ada di beberapa wilayah di Jawa Timur menyatakan bahwa tidak ada pengawasan atau pengetatan dari beberapa wilayah tersebut, seperti misalnya di Pelabuhan Jangkar Situbondo, kemudian Pelabuhan Kaliangat Sumeneb. Ini tidak ada pengetatan atau mungkin penindakan tegas ya dari para petugas yang di lapangan, pun demikian dengan para operator kapal. Para penumpang ini hanya diminta untuk mengenakan masker, kemudian melakukan tes antigen yang dinyatakan negatif, kemudian mereka diperbolehkan berangkat. Sebenarnya beberapa penumpang menyatakan bahwa mereka ini khawatir dengan adanya penularan COVID-19, namun pihaknya tetap memaksakan berangkat meskipun dinyatakan negatif ya dari tes antigen yang telah dilakukan. Nah, menyoal aturan-aturan, sebenarnya ini ada aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur, pun demikian dengan pemerintah Kabupaten Bangkalan, bahwa kemarin beberapa waktu lalu ada surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Bupati ya, yang sudah ditandatangani oleh Bupati ya, menyatakan bahwa sebenarnya untuk imbauan mengenai pelarangan mudik atau toron ini sudah dilakukan. Di dalam surat edaran tersebut tidak hanya ada imbauan menyoal larangan mudik atau toron, tapi juga menyoal pembatasan kegiatan saat malam takbiran nanti malam, kemudian juga pembatasan sholat berjamaah atau sholat id berjamaah yang akan dilakukan besok. Nah, imbauan ini saya rasa Amel belum cukup tersosialisasi dengan baik. Faktanya di lapangan masih banyak sekali warga yang melakukan mudik, baik melalui jalur darat yang ada di Jembatan Suramadu, kemudian melalui jalur-jalur transportasi laut seperti misalnya melalui pelabuhan. Karena masih ratusan atau mungkin bahkan ribuan ya warga ini masih melakukan mobilitas untuk melakukan mudik atau toron, baik dari luar Madura menuju Madura atau di dalam Pulau Madura itu sendiri. Nah, kemudian kemarin Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Latif Usman mengklaim ya bahwa sudah terjadi penurunan mobilitas masyarakat selama PPKM darurat ini sekitar 30%, namun pihaknya menyatakan masih melakukan evaluasi karena target yang dicapai ini harusnya terjadi penurunan mobilitas sebanyak 50%. Nah, tapi faktanya masih ada jauh ya di bawah 50%, dan ini harus menjadikan evaluasi pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi bagaimana untuk melakukan pelarangan agar tidak terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang semakin masif, karena kita harusnya bisa belajar ya dari kasus COVID-19 pada saat libur Idul Fitri kemarin yang mengakibatkan sejumlah daerah maksud saya mengalami peningkatan kasus COVID-19 pun dengan tingkat kematian. Nah, ini data yang saya dapatkan dari Satgas COVID-19 pusat ya Amel, per kemarin Jawa Timur ini mengalami atau mendapati penambahan kasus COVID-19, kasus positif atau kasus terkonfirmasi positif COVID-19 ini terbanyak ketiga setelah DKI Jakarta, kemudian disusul dengan Jawa Barat. Nah, Jawa Timur ini mendapati atau mendapat penambahan sebanyak sekitar 5.726 kasus. Kemudian yang harus juga menjadi catatan dan evaluasi bersama agar juga tidak terus menjadi atau menambah angka kematian akibat COVID-19 di Jawa Timur ini juga dengan masih banyaknya angka kematian yang ada di Jawa Timur. Yang patut menjadi evaluasi harusnya adalah Jawa Timur, Amel, per kemarin masih menduduki peringkat pertama untuk penambahan angka kematian akibat COVID-19 di seluruh Indonesia dengan adanya sekitar 328 kasus, Amel. Baik, semoga pembatasan dan upaya sosialisasi dilakukan dengan baik lagi ya di sana ya. Terima kasih Dora atas laporannya, selamat bertugas kembali.